Prilly. Gimana kalian? Lagi di rumah aja kan? Buat kalian yang lagi di rumah atau kerja dari rumah, jangan bosen ya. Karena banyak banget loh sebenarnya hal yang bisa kita lakuin di rumah. Sekarang ini aku mau video call dengan Dokter Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Dokter, selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam, Mbak Prilly. Iya. Dokter, makasih ya udah menyempatkan waktunya. Kita bisa ngobrol-ngobrol dan sharing informasi. Nah, kebetulan banget aku kan ngikutin aktivitas BKKBN via sosial media. Terima kasih. BKKBN sekarang kan mempunyai cara untuk generasi millennials atau Gen Z ya dok, seperti aku. Ya. Boleh diceritain sedikit gak sih dok, kenapa sekarang BKKBN itu sasaran utamanya ke generasi muda? Ya, jadi kan begini, bahwa kita ini kan ingin mensosialisasikan tentang bagaimana membangun keluarga yang baik ya. Keluarga yang berencana, keluarga yang terencana. Sehingga siapa yang akan membangun keluarga tentu bukan orang-orang yang sudah tua-tua ya. Tentu yang mau membangun keluarga adalah yang masih muda-muda lah ya. Ini kan harus kita bina untuk bagaimana sebelum dia membangun keluarga harus dia ngerti dulu tentang bagaimana seluk-beluknya tentang masalah keluarga, kemudian juga bagaimana tentang reproduksi yang sehat. Dia mau tidak mau kalau berkeluarga kan pasti akan hamil, akan melahirkan, akan merencanakan punya anak. Itulah pentingnya kita membina generasi milenial untuk kemudian dia bisa membangun keluarga. Jadi seperti itu. Kalau yang sudah tua-tua kan sudah ke arah nenek-nenek, nanti sudah lain ceritanya. Ya, tapi bener banget loh dok, ini penting banget loh. Ini obrolan kita dilihat sama teman-teman aku, karena aku tahun ini kan 24 ya dok ya. Nah teman-teman aku nih udah pada nyetak undangan semua dok. Jadi ini penting banget supaya teman-teman aku yang nikah muda juga lihat ya dok, maksudnya bisa dapat informasi bagaimana baiknya. Apalagi ada juga yang nikah mudanya belasan tahun dok, dan setahu aku menikah muda itu kan memiliki resiko tinggi ya dari segi kesehatan. Belum lagi resiko memiliki anak yang stunting. Nah itu bisa dijelasin nggak sih dok mengenai hal ini? Iya, jadi betul sekali kata Mbak Prilly ya, bahwa kalau kita itu nikah usia terlalu dini, masih belasan tahun, ada yang 16, 15, bahkan ada yang kurang dari itu sudah nikah. Sebetulnya risikonya kan sangat besar ya, risikonya sangat besar. Karena apa? Kita pertumbuhan perempuan itu sendiri, itu kan sebetulnya belum selesai. Kalau baru usia 16, 17 itu, dia masih harus berkembang, harus tumbuh. Kalau saya sering cerita ya, saya sebagai dokter kebidanan, saya sering cerita, ukuran panggulnya aja kan belum cukup dilewati oleh kepala bayi gitu. Jadi karena ukuran panggul perempuan yang usianya 20 tahun, itu kan diameternya 10 cm, antara tulang kanan, tulang kiri 10 cm. Dan itulah yang akan dilewati bayi ketika bayi itu lahir, dan diameter kepala bayi kanan kiri ini juga sekitar 9,8, 9,9 cm. Jadi kalau seandainya melahirkan di usia 15, 16, 17 itu bisa terjadi trauma terhadap bayinya. Kepalanya bisa penyong sana, penyong sini. Itu gitu ngaruh ke bayinya juga ya dok? Saya nggak tahu. Iya, betul sekali. Jadi karena memang Tuhan menciptakan ukuran panggul itu idealnya setelah usia 20 baru dipakai untuk melahirkan itu ya. Belum lagi untuk resiko seperti katakanlah kanker mulut rahim ya. Orang-orang yang nikahnya kurang dari 20 tahun itu memang menjadi risiko tinggi untuk jadi kanker mulut rahim. Oleh karena itu harus betul-betul dipahami sebelum memutuskan untuk nikah. Jangan sampai kita nikah dini. Dan melahirkan yang ideal antara minimal 20 tahun dan usia maksimalnya adalah 35 tahun. Jadi kalau aku pengen nikah umur 30 pas ya dok ya? Ya pas lah itu. Pas ya dok, 30 ya dok? Iya, masih ideal ya, masih ideal. Cuman jangan lebih dari ini, jangan lebih dari 35 lah gitu aja batasnya. Saya pengennya nikahnya umur 30 dok. Masih di range reproduksi sehat, masih bagus ya.
Alhamdulillah, berarti itu bisa aku jadiin argumentasi ya kalau misalnya ada orang yang bilang ketuaan atau kayaknya itu berarti argumentasinya enggak kok kata dokter Hasto Wardoyo pas gitu ya. Iya, sangat pas itu di pertengahan antara tadi maksimalnya 35 masih 20 sampai 35. Oke. Ya. Dan kebetulan juga Dok, aku tuh duta kanker serviks. Jadi pas banget untuk aku mensosialisasikan bahwa menikah dini itu memang memperbesar resiko terkenanya kanker serviks ya Dok ya. Betul ya. Pas sekali kalau Mbak Prilly duta kanker serviks ya, sekaligus nanti menjadi duta keluarga toh. Jadi kan bagus ya. Oh, boleh Dok. Saya memang rencananya harus berencana Dok. Saya emang kalau mau nikah harus direncanakan matang-matang gitu. Iya, itu kan itu sudah menjadi contoh loh. Mbak Prilly sudah menjadi contoh, oh ya nikahnya usia segini. Jadi saya terima kasih sekali Mbak Prilly sudah bisa memotivasi ini. Seneng banget bisa ngobrol karena emang aku tuh orangnya punya banyak pertanyaan dan punya banyak pengen tahunya gitu loh Dok, dan seneng banget dikasih kesempatan bisa nanya-nanya langsung sama dokter, jadi denger langsung dari dokter kan pasti teman-teman juga lebih percaya dan lebih waspada lagi akhirnya. Terima kasih banget ya Dok. Baik, terima kasih. Iya, insya Allah kita nanti ketemu tentang kanker serviks, saya kira bagus sekali. Ya. Amin. Semoga terima kasih. Semua bisa dapat banyak ilmu dan semoga Dokter Hasto dan keluarga besar BKKBN sehat terus ya Dok ya. Amin. Saya doakan juga Mbak Prilly dan semua keluarganya sehat selalu ya. Sukses. Amin. Terima kasih banyak Dok. Terima kasih. Malam. Terima kasih. Selamat malam. Itu dia hasil bincang-bincang aku dengan Dokter Hasto Wardoyo. Seneng banget ya bisa dapat banyak informasi. Dan buat kalian semua yang berencana untuk menikah, persiapan dalam hal kesehatan itu wajib dan sangat diperlukan. Menikah di usia yang pas akan menghasilkan generasi yang berkualitas. Setiap tujuan itu memerlukan rencana yang matang, termasuk pernikahan. Dan berencana itu keren.